Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mang Ce, Bice, dan Cece semuanya. Makasih nih udah klik video ini. Dan di video kali ini aku nak bahas fakta-fakta menakutkan website yang berada di deep web. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya. Aktifin juga lonceng di bawah. Kita intro dulu. Oke, jadi tak banyak yang orang tahu kalau internet itu sejatinya lebih luas daripada yang kita kira. Ya, internet itu diibaratkan sebuah lautan. Pengguna di seluruh dunia hanyalah mengakses bagian permukaannya saja. Sedangkan bagian yang lebih dalam atau yang disebut deep web sangat jarang tersentuh. Kenapa? Karena prosesnya tidak semudah apa yang kita kira-kira. Lagi pula konten ini juga yang ada di deep web ini juga nggak layak untuk dikonsumsi. Ya, sudah jadi anggapan umum kalau deep web ini itu isinya adalah hal-hal yang buruk seperti mulai dari menjual narkoba atau sampai prostitusi bocah ada di dalam sana. Tak hanya sampai di situ, di dalam deep web ini juga ada yang namanya read room. Website ini semacam media streaming seperti YouTube, tapi hanya menampilkan video-video gila yang akan membuat sakit mental kalian saat menontonnya. Wow, seperti apa? Ya, di Read Room ini juga menampilkan yang berisi video-video yang mempertontonkan adegan penyiksaan, tapi tentu tidak sesederhana itu. Nah, lebih dalam soal Read Room, ini dia fakta-fakta dari website tersebut yang pasti bakal bikin kamu merinding. Oke, yang pertama, Read Room ini ada di kedalaman deep web. Belakangan ini deep web ini jadi bahasan yang cukup menarik banyak orang, terutama soal apa yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan dengan Read Room tadi, web ini juga jadi salah satu kenapa orang mulai berani menyelami deep web ini. Mereka penasaran apakah humor ngeri soal website tersebut memang benar adanya atau hanya bualan. Namun untuk mengakses Read Room ini tidak semudah mengetikkan facebook.com di address bar browser kita. Tapi ada banyak mekanismenya. Read Room ini ibarat kita mencari sebuah jarum di tumpukan jerami. Butuh menyelami lebih dalam untuk bisa membuka situsnya. Oke, yang kedua adalah sangat susah untuk masuk ke Read Room ini. Butuh banyak hal untuk bisa mengakses web satu ini. Caranya adalah melakukan banyak konfigurasi mulai dari IP sampai pakai browser tertentu. Ada software tambahan juga yang harus dijalankan agar bisa tetap anonymous. Lalu, langkah berikutnya adalah mencari Read Room itu sendiri. Caranya pun juga tak simpel. Kita harus melewati banyak protokol keamanan. Hal ini juga banyak orang yang mencoba untuk mengakses Read Room, tapi mereka tak kunjung bisa menemukannya. Intinya, mencari web ini tak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Jadi kayaknya susah banget nyari situs web ini. Oke, 3, ngerinya konten Read Room yang akan membuat kalian muntah. Sungguhan yang ada di Read Room ini adalah video-video yang tentang penyiksaan. Bukan hanya sekedar video saja, tapi yang live alias langsung. Jadi akan ada oknum di sana yang merekam seseorang sedang menyiksa korbannya secara real time. Soal siksaannya bukanlah sesuatu yang biasa-biasa memainkan kekejian. Ya, tak hanya sekedar memukul atau menampar. Si pelaku bisa saja melakukan hal-hal gila seperti menghantam kepala korban dengan besi atau bahkan memotong anggota tubuhnya. Wow. Bahkan yang lebih ngeri lagi, konon Read Room ini juga menampilkan adegan-adegan membunuh yang benar-benar sadis. Wow. Oke, yang keempat ada audiens bisa berpartisipasi dalam Read Room ini. Tak hanya satu arah, Read Room ini juga bisa menjembatani audiens yang ingin berpartisipasi di dalamnya. Caranya sendiri adalah lewat chat
dan Bitcoin. Chat ini dipakai untuk berkomunikasi dan Bitcoin itu sendiri digunakan sebagai uang. Jadi, audiens ini bisa menyuruh si oknum untuk menyiksa korbannya, kemudian Bitcoin diberikan sebagai bayaran. Ya, jadi audiens di sini juga menentukan hidup dan matinya si korban. Beberapa orang memang bersedia untuk membayar mahal demi tontonan prosesi kematian ini, namun beberapa yang lain sudah cukup puas dengan melihat korbannya muntah darah. Memang seperti inilah wajah deep web. Jadi di situs ini kita tuh kayak bisa bayar orang. Yang kelima ada read room sering dianggap bualan dan omong kosong. Banyak orang yang yakin kalau read room itu ada, tapi ada juga yang menyangsingkan keberadaannya. Memang selama ini tak pernah ada bukti nyata soal eksistensi web ini, entah hanya sekedar screenshot atau bahkan video. Makanya sebagian orang pun hanya menganggap read room ini sebagai cerita yang dilebih-lebihkan. Tapi kalau melihat dari fakta yang di atas soal read room tersebut, sama sekali tidak mudah untuk ditemukan. Dari sana juga bisa kita bilang kalau website ini sebenarnya ada. Hanya saja orang-orang tak pernah tahu cara masuknya. Dan sebenarnya bisa saja bukti-bukti dibeberkan, tapi hal ini jelas akan membahayakan karena jika terbukti masuk deep web bisa terkena ancaman kejahatan cyber. Inilah ngerinya deep web, di dalamnya begitu banyak kegilaan yang bisa dinikmati siapa yang bisa masuk. Termasuk read room yang mungkin bagi kita lebih dari website gila yang lebih baik tak perlu kita kunjungi sampai kapanpun. Terlepas dari itu, memang seperti inilah realita sisi lain dari internet yang selama ini kita tahu. Oke guys, jadi itu tadilah beberapa fakta-fakta mengenai website yang berada di deep web. Itu aja pembahasannya. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar saya lebih semangat untuk menyampaikan atau membahas tentang misteri-misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.